waktunya langsung. Ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Yang saya muliakan orang tua kami yang mungkin sedang ikut hadir di tempat beliau. Yang saya hormati guru-guru kami dari MIMS dan selain beliau-beliau. Kemudian yang saya hormati Ustadz Fajar dan para asatidz yang lainnya. Yang saya hormati para guru, para saudara-saudari seiman, ya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, dan rekan-rekan semuanya. Mungkin ada yang simak di dari mahasiswa Madinah atau dari mahasiswa di Indonesia, mungkin ada yang nyimak. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ini nanti Ustadz Fajar ngirim angket ya, kuesioner, yaitu diisi, ya itu isinya adalah usulan ya, pemungutan usulan dari Kiat kepada seluruh mahasiswa Kiat dari semester 1 sampai semester 4 untuk kegiatan kurikulum ini, kajian umum ya, ekstrakurikuler wajib ya, kajian umum ini yang ya tepatnya ini kajian online ini itu akan diisi kisah-kisah ya, diisi kisah-kisah. Nah, tapi detailnya setiap pekannya itu akan beda. Sebagaimana rincian yang saya uraikan kemarin pekan lalu, bahwasanya minggu pertama dan ketiga itu tematik, minggu minggu kedua dan empat itu biografi. Tapi kalau ikhwah semua ya, para ibu bapak, ada usulan lain gak apa-apa, usulan lain. Nah, ini eh, saya ada usulan nih. Nanti boleh di voting ya, boleh di voting nanti ya. Saya ada usulan, bagaimana kalau kita minggu depan ya, untuk bulan inilah kita ngebahas tentang Palestina. Ya. Ngebahas untuk Palestina, yang dibahas apa? Yang ngebahas tentang sejarah Palestina, keutamaan Palestina, kemudian perspektif Palestina dibedah dari perspektif ayat Quran, kemudian hadis, kemudian sejarah, ya sejarah, ya berarti kalau sejarah berarti dari zaman Nabi apa? Dari zaman Nabi Ibrahim ya sampai sampai sekarang ya, sampai detik ini. Itu tadi Quran, hadis, sejarah, kemudian biografi. Ya, biografi itu berarti ulama-ulama siapa saja yang tinggal di Palestina dan berkiprah, ya ulama-ulama besar di Palestina ya. Kemudian dan sebagainya lah, dan seterusnya. Nah, ini anak usulkan ya untuk ya mungkin 3 pertemuan ini kita ya beberapa pertemuan lah, secukupnya beberapa pertemuan mulai dari minggu depan itu kita membahas tentang Palestina ya, seperti itu, membahas tentang Palestina ya. Ya, ini supaya kita eh, lebih merasakan apa yang saudara kita rasakan di sana ya, di penjara di Gaza. Ya, intinya supaya kita nggak lupa lah, soalnya banyak kaum muslimin yang lupa ya dengan hak mereka terhadap saudara kita di Palestina. Ya, ada yang lupa, bahkan ada yang ragu ya, apakah Palestina itu berhak ditolong apa enggak ya. Bahkan ada yang menafikan ya, dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini saya usulkan pekan depan dan beberapa pekan setelahnya ya Pak, 2 pekan apa 3 pekan atau secukupnya lah, kita ngebahas dengan pembahasan Palestina. Bagaimana ikhwah, ibu bapak?
ini apa namanya Setuju, Pak. cocok. Setuju saya, insyaallah. Setuju, insya Oh Allah, ya, Ustaz. oh ya, dah. Ya. Ini Ustadz Fajar kalau suara anak putus langsung chatting ya, langsung chatting Ustadz. Kalau suara anak putus atau apa langsung chatting. Hadir, Ya. hadir. Ya. Di di Rosa ada Ustadz siapa? Ada guru kita Ustaz Duna, Ustaz Dadan, ada Ustaz Oh Sami gitu. Haji. Ya Oh biasa, Ustaz, gitu. biasa. Oh ya. Ya, inilah nitip salam lah ke beliau ya. Siap, Ustadz siap. Dadan, barakallahu fiik. Gimana kabarnya Ustadz Dadan? Sehat? Ustaz Dadan di luar, Ustaz. Oh di Lagi di luar. luar. Oh ya. Iya, Ustadz. Oh lagi lagi di luar. Oh ya dah. Iya. Ya ibu-ibu, bapak-bapak ini kajian ekstrakurikuler ya. Tujuan utama ini ibu bapak ya. Ini direkam kan ya Ustadz Fajar ya? direkam, Ustaz. Iya, ini ya ibaratnya kalau di pesantren tuh ibu-ibu bapak-bapak ya. Kalau di pesantren tuh ada namanya kajian mingguan ya. Kajian mingguan ini bukan bukan pelajaran pesantren, bukan nggak masuk raport ya, tapi wajib gitu, wajib. Nah, kompetensinya apa? Kompetensinya untuk ya pertama evaluasi, kemudian apa namanya tasjih ya, tasjih apa bahasa Indonesianya? Ya, untuk motivasi ya teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, ini yang lagi masih di Kiat ya, saya nasihati diri saya sendiri dan ibu-ibu, bapak-bapak, jangan berhenti ya, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan berhenti ya, bareng sama Kiat ya, belajar bareng sama para asatid sampai kita bisa baca kitab kuning. Nah, itu inti pertama ya. Apa namanya? Begitu juga teman-teman yang lain, saya nasihati pula diri saya dan teman-teman yang lain yang di luar Kiat sama, belajar tetap bahasa Arab, belajar Al-Quran, belajar hadis, kemudian belajar kisah para ulama. Ini contohnya majelis kita ini, forum kita ini, kemudian belajar teladan-teladan dari ulama salaf ya. Ini salah satu kata ulama, salah satu ciri ciri ya seorang muslim yang cinta dengan salaf ya. Jadi kalau kita mengaku seorang salaf ya, ya kita harus tahu biografi para salaf ya, bagaimana teladan mereka dan seterusnya. Ya, langsung saja ibu-ibu, bapak-bapak, nih kita apa namanya sedang membahas tentang biografi kedua ini, yaitu biografi Imam Ibnu Hajar Asqalani. Coba di sini siapa yang belum pernah atau yang sudah pernah belajar kitab Bulughul Maram? Ya, Sudah, Ustaz. insya Allah semuanya kayaknya. Insya Allah di Kiat Bulughul Maram, insya Allah sudah lah. Kalau kalau pelajaran yang di Kiat itu namanya Mahfuzul Mukhtar ya, kitab Mahfuzul Mukhtar. Nah, itu isinya 70 hadis sahih yang saya kumpulkan 70 hadis sahih. Nah, itu banyak yang dari Bulughul Maram. Ya, salah satunya banyak yang dari Bulughul Maram, dari Kitabul Jami'. Nah, ini mulai dari abad ke-8, abad ke-9 sampai sekarang. Ya, berarti ya kisaran 6 abad lah. Ini kalau dalam dunia hadis udah kita berhutang sama Ibnu Hajar ini. Ya, ibaratnya Ibnu Hajar ini ibu-ibu udah kayak Newtonnya lah dalam fisika. Udah kayak Newton, ya udah kayak Isaac Newton. Nah, atau udah kayak ya Albert Einstein lah kalau dalam fisikanya mah. Yang mana dunia ya ini kita objektif saja, yang mana dunia fisika itu benar-benar berhutang budi ya dengan mereka-mereka ini. Kalau dalam apa mesin uap, siapa penemu mesin uap? James Watt ya, James Watt ya, James Watt. Nah, kemudian penemu ya itulah penemu-penemu ya dari Barat dan dari apa dari Amerika, dari Eropa. Nah, itu kalau kita objektif ya, memang mereka bukan penemu ya, memang mereka bukan penemu, tapi pengembang, pengembang. Ya, penemunya bisa jadi kebanyakannya adalah dari kaum muslimin itu sendiri. Tapi secara objektif ya dunia berhutang ya dengan mereka ya. Walaupun mereka kafir ya, dan ya nggak manfaat sih bagi mereka ya, di akhiratnya mereka nggak manfaat, meninggal ya tetap namanya kafir, masuk masuk neraka ya, tapi
ini objektifnya seorang Islam, seorang Muslim ya, menyebutkan kebaikan seseorang. Nah, kalau dalam dunia hadis, Bu, Pak, semua orang itu adalah berhutang budi ya dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Ya, jadi semua yang paham hadis, semua yang hafal hadis, ya, semua orang yang belajar hadis itu berhutang budi, walaupun dia nggak sadar berhutang budi dengan Imam Ibnu Hajar karena betapa banyak pengetahuannya atau jasanya di dalam dunia hadis. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, nih ke pertemuan kali ini nggak ada ini ya, nggak ada diktat, nggak ada diktat. Nah, tapi sebagai gantinya harus ditulis semua maklumat ya, semua maklumat penting ini harus ditulis. Jadi ibu-ibu biasa, bapak-bapak, pengajian saya harus bawa pulpen sama kertas ya, pulpen sama kertas atau tulis di laptop atau tulis di apa namanya di handphone. Langsung saja kita mulai. Ini insya Allah paling lama, insya Allah seperti kemarin ya, paling lama seperti kemarin ya. Kita mulai dari namanya Bu ya. Kita mulai dari namanya Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar. Namanya siapa? Ya, namanya adalah Ahmad bin Ali. Udah gitu aja ya. Nama bapaknya Ahmad ya. Nama bapaknya nama dianya Ahmad ya, Ahmad ya. Ustadz Kiai Ahmad ya. Ahmad namanya. Nah, kemudian bapaknya namanya Ali. Nah, ada satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kakek yang keenam. Di sini ada orang yang ahli bahasa Sunda nggak? Kalau nggak salah ada tuh nama-namanya tuh. Kakek kedua paham maksud saya ya? Kakek kedua tuh maksudnya buyut gitulah, bahasa Indonesia buyut. Nah, ini kakek keenamnya Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar namanya Hajar. Namanya Hajar, kakek keenam. Ada yang hafal nggak? Mungkin Bapak Fauzi. Bapak Fauzi hadir, Pak Fauzi. Pak Fauzi hadir nggak beliau? Maksudnya Hadir, Ustaz, hadir. setelah kakek hadir. Setelah kakek apa namanya Pak Fauzi? Pak Fauzi orang Minang, Ustaz. Oh, orang Minang. Padang, Ustaz. Akramakumullah. Orang Padang ya, akramakumullah. Ahlan, ahlan Pak ya. Masya Allah. Apa namanya? Yang apa? Sundawiyun Koh ya, Sundawiyun Koh ya. Fasih Sundawiyun Koh. Nah, itu biasanya apal tuh. Biasanya apal. Dan benar, itu sampai apa? Kalau kamu Sunda ada sampai kakek ke-10 pun ada ya bahasa Sundanya. Nah, ini kakek ke-6-nya oh ya, ibu-ibu saya lupa kabarkan. Insya Allah ada ujiannya juga ini. Ya, ekstrakurikuler ini ada ujiannya. Ujiannya ABCD, insya Allah mudah ya. Nah, yang penting ditulis Bu ya. Dari pertemuan yang lalu juga kalau bisa ditulis. Semester yang lalu ya tentang Imam Syafi'i, semester yang lalu pertemuan yang lalu Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya itu dihafal. Nah, dan ada ujiannya juga ya. Ada ujiannya juga ibu-ibu ya untuk evaluasi ya, untuk evaluasi ya. Bu, enggak, jangan takut. Saya kalau kalau apa? Kalau ujian murni untuk evaluasi ya, untuk evaluasi. Ya, ya. Tadi apa? Udah ya. Nah sekarang lahirnya di mana? Kunyahnya dulu ya. Ya kan kita kan sering suka pakai kunyah ya. Kunyahnya Abul Fadl, Bu. Abu Fadl. Abu Fadl, ya. Fadl. Kalau di Arab namanya seringnya Fadl. Kalau di Indonesia biasanya Fadli, Fadil misalnya kayak gitu. Abu Fadil ya. Orang tua kami Ummu Fadil ya, seperti itu. Nah, kalau di Arab itu jarang Fadil atau Fadli. Seringnya Fadl. Bisukuni dot ya, Fadl. Ya, nah Ibnu Hajar ini Abu Fadl. Abu Fadl. Nah, ini nama anaknya bukan Fadl, Bu. Pak. Nama anaknya bukan Fadl. Nah, ini yang ngasih kunyah ini bapaknya. Yang ngasih kunyah ini bapaknya. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya pakai kunyah?
Ibu paham ya? Bapak paham ya maksudnya kunyah ya? Umu, abu-abu ya. Ustaz Fajar abu siapa, Ustaz? Abu Ahnaf. Abu Ahnaf. Oh, ini apa udah cocok tuh, Ustaz? Apa ini? Udah Ya, cocok insya Allah ya. cocok kan. Cocok ya. Seperti itu. Ya mungkin diganti Abu Naif atau siapa ya itu terserah. Yang penting Ya, satu orang bisa punya beberapa kunyah. Satu orang punya beberapa kunyah. Nah, kunyah ini tujuannya apa, Bu? Untuk menghormati aja. Panggilan penghormatan ya. Untuk panggilan penghormatan. Nah, kemudian jadi apa? Bolehkah kita berkasih kunyah, tapi nama kunyahnya ini fiksi gitu, bukan anak kita, fiksi ya. Jadi misalnya saya punya anak namanya Muhammad gitu, tapi saya pakai kunyah misalnya Abu Amir misalnya, atau Abu Abdillah misalnya. Nah ini hukumnya gimana? Nah hukumnya boleh saja ya, tapi kurang afdol. Kalau dia udah punya anak maka kunyahnya ke anaknya. Nah kalau yang nggak punya anak, nah ini atau belum nikah, ya, belum punya anak atau belum nikah. Nah itu boleh pakai kunyah fiksi dulu dah. Atau pakai kunyahnya rencana ya. Rencana dia mau ngasih nama. Misalnya dia belum punya anak, kalau punya anak mau namanya Omar. Ya udah Abu Omar nggak apa-apa. Atau dia masih kecil ya belum nikah ya. Nah, ini contohnya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini dari kecil udah dikasih kunyah sama bapaknya. Lagi masih 4 tahun. Ini bisa di garis bawah ya. Ibnu Hajar lagi umur 4 tahun udah dikasih kunyah sama bapaknya namanya Abul Fadl. Ya, ya. Habis ngasih kunyah bapaknya meninggal. Ya. Habis habis apa? Habis ininya bapaknya ngasih kunyah, bapaknya meninggal. Jadi bapaknya Ibnu Hajar tuh alinya ini udah meninggal di umur 4 tahun. Jadi boleh dicatat Pak ya, Ibnu Hajar itu yatim piatu ya. Udah dulu ya. Lahirnya dulu ya, ngurut ya. Lahirnya dulu Imam Ibnu Hajar lahirnya di Askolan. Askolan itu di Palestina yang sekarang dijajah sama Yahudi. Ya, jadi ini saya nggak sengaja padahal ini. Saya nggak sengaja, maksudnya saya ini Ibnu Hajar karena Ibnu Hajarnya, tapi ternyata beliau juga salah satu ulama Palestina. Nah, berarti ini kita ininya kajiannya udah mulai Palestina nih. Oh maaf, Ibnu Hajar bukan lahir di Palestina, tapi keluarga Palestina. Lahirnya di Mesir. Ya, lahirnya di Mesir. Ya, paham ya? Ibnu Hajar lahir di mana? Lahirnya di Mesir. Nah, tapi buyutnya, bapaknya, ya keturunan apa namanya? Keturunannya, nah itu dari Palestina. Nah, Ibnu Hajar walaupun orang Mesir, tapi gara-gara orang tuanya adalah orang asli Palestina, akhirnya nisbatnya malah ke Palestina. Ya, paham ya? Nisbatnya malah ke Palestina. Nah, ini dalil bahwasanya ya Palestina ini adalah apa namanya bumi yang tercinta, bumi yang dicintai oleh Allah, bumi yang harus dibanggakan oleh kaum muslimin. Nah, ini pelajaran pertama ikhwah dari apa? Pelajaran pertama dari majelis ini yaitu satu, jangan kalau bisa kita wajib bangga dengan Palestina. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, sekarang lahirnya lahirnya seperti biasa tanggal maksudnya lahir tahun ke 773 ya. Tahun 773 setahun sebelum Imam Ibnu Katsir itulah wafat. Ya, jadi Imam Ibnu Katsir eh, kenal ya Imam Ibnu Katsir? Siapa yang Imam Ibnu Katsir? Apa yang Ibu Bapak ketahui tentang Imam Ibnu Katsir? Siapa Imam Ibnu Katsir itu? Ikhwah, tafadhol. Ada yang mau jawab? Imam Ibnu Katsir itu siapa? Imam Ibnu Katsir ya ahli tafsir ya, pengarang kitab tafsir yang ya ada yang jawab ahli tafsir yang tafsirnya sering kita baca ya seperti itu. Nah, ini Imam Ibnu Katsir wafat tahun 774.
Nah, Imam Ibnu Hajar itu lahir tahun 773. Nah, jadi Imam Ibnu Hajar umur 1 tahun. Nah, Imam Ibnu Katsir wafat. Jadi kalau ada pertanyaan, lebih senior mana Imam Ibnu Hajar ahli hadis sama Imam Ibnu Katsir ahli tafsir? Jawabannya lebih senior mana? Lebih senior Ibnu Katsir. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Ibnu Hajar ketemu sama Imam Ibnu Katsir? Jawabannya nggak ketemu. Ya, beda dunia, beda negara. Ya, Ibnu Katsir di Damaskus. Ya, akhir hayatnya di Damaskus. Kalau Imam Ibnu Hajar di Mesir. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang belajarnya ya. Kita bahas tentang masa kecilnya. Ya, masa kecilnya. Ya, ibu-ibu, barakallahu fiik, bapak-bapak semuanya. Nah, Imam Ibnu Hajar ini umur ya. Imam Ibnu Hajar ini umur 4 tahun itu bapaknya udah meninggal. Ya, bapaknya udah meninggal. Nah, kemudian umur sebelumnya sebelumnya masih disusuin ya. Itu ibunya meninggal. Ya, ini pelajaran pertama ya, bahwasanya ya apa ya seperti itu. Jadi Imam Ibnu Hajar udah nggak punya siapa-siapa ya dari kecil ya. Dari kecil ya hampir mirip dengan Rasulullah lah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari kecil udah, kalau dulu yang kita bahas kemarin itu semuanya masih punya ibu. Imam Syafi'i, Imam Malik ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya, Imam sama Sufyan Ats-Tsauri, itu tiga yang kemarin kita bahas itu masih punya ibu. Nah, kalau Imam Ibnu Hajar ini lebih parah ya. Ibunya meninggal tatkala beliau masih disusui. Nah, kemudian bapaknya meninggal tatkala Imam Ibnu Hajar umur 4 tahun. Nah, ini ditulis ya. Nah, biar jadi inspirasi kita. Nah, tapi walaupun seperti akhirnya diwasiatkan oleh seorang guru, oleh seorang ulama. Ya, oleh seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Kharubi. Abu Bakar Al-Kharubi. Nah, inilah yang berjasa atas pertumbuhan Imam Ibnu Hajar ya. Masa kecil Imam Ibnu Hajar alhamdulillah diurus oleh ahli wasiat ya, ahli wasiat dari orang tuanya yaitu Abu Bakar Al-Kharubi. Nah, beliau ini Masya Allah ulama. Nah, kemudian diurus sama beliau. Akhirnya Imam Ibnu Hajar ini umur 10 tahun ya itu sudah hafal Quran. Umur 10 tahun sudah hafal Quran, dan umur 12 tahun itu sudah jadi imam Masjidil Haram. Ya, ini perlu dicentangin nih. Umur 12 tahun Imam Ibnu Hajar udah ini sudah jadi imam Masjidil Haram. Kenapa? Nah, karena syafaat atau karena bagus bacaannya. Pertama karena bagus bacaannya ketika itu lagi haji. Nah, sama si Abu Bakar Al-Kharubi ini bareng hajinya, kemudian ngaji di sana, ya talaki. Nah, kemudian kedengeran baca baca Al-Qur'annya bagus, ya baca Al-Qur'annya bagus, akhirnya dijadiin imam Masjidil Haram lagi sholat tarawih. Ya, lagi sholat tarawih dan seterusnya. Jadi mulai dari umur 12 tahun Imam Ibnu Hajar itu sudah jadi imam Masjidil Haram. Ya, ya Allah ya Rabb. Ya, ini pelajaran kita bisa ambil ya dari ini. Ini pelajaran. Ini saya usahakan setiap potongan dari kehidupan Imam Ibnu Hajar kita ambil ini ya, kita ambil hikmah. Nih hikmah pertama yaitu ya ibu-ibu, bapak-bapak, ya kita harus pilih guru yang bagus ya. Ya syukur-syukur kalau itu ibu bapaknya masih ada ya. Ya, kalau ibu bapaknya nggak bisa ya, kalau ibu bapaknya nggak bisa ya udah kasih ke guru. Ya gurunya yang benar-benar istiqomah ya, yang bagus. Ya, ya ini juga ibu-ibu jangan pelit-pelit ya untuk masukin anak ke pengajian-pengajian Al-Qur'an, Bu. Bapak-bapak semuanya ya jangan pelit-pelit ya. Sebagaimana yang pernah anak sampaikan di kajian mana lupa ya di Indonesia ya. Apa namanya? Imam Malik kan pernah ditanya,
Syekh, berapa kan yang seharusnya yang upah seseorang guru sampai dia bisa hafal Quran anak ini nih. Apa upah mendidik anak, mengajarkan anak membaca Al-Quran sampai anak itu hafal Al-Quran. Nah, upahnya berapa? Kata Imam Malik. Kalau ngasih 200 dirham juga cukup lah. Ya, 200 dirham cukup. Ya kalau sekarang 85 juta, Bu. Ya 85 juta. Ya ini worth it lah. Kata Imam Malik kasih 85 juta worth it lah kalau dia hafal Quran. Nah ini ya kalau kita renungi lagi ya Al-Quran jauh lebih mulia ya. Ribuan tahun, jutaan tahun dan waktu yang tidak terbatas nanti di akhirat. Ini dengan Al-Quran, kalau anak sudah hafal Al-Quran, ya Allah, ya itu mah sudah bukan, untungnya udah bukan dunia lagi, tapi dunia dunia akhirat ya. Dunia akhirat seperti itu. Nah, eh, nah umur 12 tahun sudah jadi imam Masjidil Haram. Ya, lanjut. Nah, kemudian Imam Ibnu Hajar ini fisiknya dulu lah, Bu, fisiknya. Nah, Imam Ibnu Hajar ini eh, fisiknya agak tinggi, sedang sedang tapi agak pendek. Ya, sedang tapi agak pendek. Kalau di Indonesia, sedang itu berapa senti, Bu? Kalau cowok, tingginya berapa meter, Bu? Kalau sedang. Katakanlah ya, 165, Ustaz. sedang 165. Sedang 165. Standar Nah, mungkin, Ustaz. Imam Ibnu Hajar, standar ya. Imam Ibnu Hajar tuh robaatan tapi ila aksor ya. Apa namanya? Agak pendek, sedang tapi agak pendek dikit. Ya mungkin 160 lah kalau orang Indonesianya lah. Apa namanya? Mungkin 160 lah. Tapi putih ya, ganteng ya. Ganteng dan putih ya. Dan berwibawa sekali. Dan berwibawa sekali, sangat berwibawa. Ya, itu ya, itu fisiknya, ciri fisiknya. Tadi kan udah lahirnya udah ya, kemudian ciri fisik, habis itu apa lagi ya? Tadi udah ya, wasiatnya ya, udah diwasiatin ahli wasiatnya. Nah kemudian hafal Quran. Nah habis itu setelahnya, ibu-ibu, Imam Ibnu Katsir itu Imam Ibnu Katsir lagi, Imam Ibnu Hajar ini terkenal dengan cerdas sekali, Bu. Terkenal dengan cerdas sekali, dan hafalannya, metode hafalannya itu beda dengan metode hafalan hafalan orang lain lah. Jadi metode ngafalnya Ibnu Hajar ini berkelas. Ya, makanya kata Imam Sakhawi apa? Kata Imam Sakhawi, Imam Ibnu Hajar itu kalau ngafal bukan seperti ngafalnya anak kecil. Tapi Imam Ibnu Hajar tuh ngafalnya diem, perhatiin langsung hafal. Jadi gini, Bu, metode ngafalnya anak kecil tuh diulang-ulang. Diulang-ulang, terus diteriakin, Bu. Ya. Man jadda wajada, man sabara dhafira, ya. Talabul ilmi faridatun, gitu-gitulah. Man kharaja fi talabil ilmi, diteriak-teriakin, diulang-ulang. Nah, Imam Ibnu Hajar nggak pakai ini, nggak pakai pendengaran. Metode hafalnya nggak pakai diulang-ulang, nggak pakai pendengaran. Imam Ibnu Hajar tuh kalau mau ngafal, Bu, kata Imam Sakhawi, itu Imam Ibnu Hajar liatin, pahamin, dan renungin, abis itu hafal tanpa bersuara. Nah, kata Imam Ibnu Hajar, jadi misalnya gini, Ibnu Hajar misalnya, kata Imam Sakhawi. Jadi, Bu, ini perlu diketahui, ada ulama namanya Imam Sakhawi. Imam Sakhawi ini muridnya Imam Ibnu Hajar. Nah, ini nulis biografi Imam Ibnu Hajar 3 jilid, Bu. 3 jilid. Nama kitabnya Al-Jawahir wad Durar. Jadi tidak ada, nih kaidah ya, Bu ya. Tidak ada kitab biografi yang ditulis oleh seorang murid tentang biografi gurunya seluas biografinya Imam Ibnu Hajar yang ditulis muridnya Imam Sakhawi. Ya, paham, Bu ya? Pak ya? 3 jilid, nama kitabnya Al-Jawahir wad Durar. Muridnya langsung. Ya. Tidak ada biografi seorang ulama yang ditulis muridnya yang lebih luas
melebihi kitab Jawahir wad Duror, 3 jilid. Ya, Imam Nawawi dikasih biografi sama muridnya Rashid Attar. Imam Ibnu Taimiyah ditulis biografinya sama Imam Ibnu Abdul Hadi. Ya, dalam kitab Al-Nuqud Durriyah dan seterusnya. Nah, itu nggak ada yang lebih luas daripada kitab Al-Jawahir wad Duror, Bu. Kitab sejarah Nabi Rohikul Maktum 1 jilid, Bu. Rohikul Maktum 1 jilid ya. Kitab-kitab sejarah Abu Bakar Siddiq 1 jilid ya. Ali Shalabi bikin Umar bin Khattab 1 jilid ya. Nah, Imam Sakhawi ngarang biografi Ibnu Hajar 3 jilid. Nah, lanjut, nah kata Imam Ibnu Hajar, kata Imam Sakhawi apa? Imam Ibnu Hajar tuh baca, nulis, apa namanya, dan memperhatikan, ya itu semuanya bisa menjadi wasilah menghafal beliau. Ya, ngafalnya ngafal diam gitu. Bukan ngafalnya aktif. Ngafalnya ngafal pasif. Nah, itu dia. Imam Ibnu Hajar tuh ngafalnya ngafal pasif, Bu. Nah, ini istimewa ya. Ini ngafal yang berkelas ya. Kata Imam Sakhawi, ngafalnya ngafal berkelas. Dan nggak semua orang bisa seperti ini, Bu. Maksudnya kebanyakan orang ngafalnya itu ngafal aktif. Diulang-ulang, bersuara, telinga juga ini. Nah, kalau Imam apa? Kalau orang-orang cerdas itu ngafalnya ngafal pasif, Bu. Kayak Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i itu ma'ruf banget, ceritanya udah ma'ruf. Kalau ngelihat mushaf, Bu, itu eh, apa, ngafalnya udah kayak fotokopi. Ya, jadi ditutup lembar kanannya, yang kirinya dihafal. Nah, kemudian mau ngafal yang kanannya, kirinya ditutup. Benar-benar kayak tukang fotokopi, Bu. Ya, ininya Imam Syafi'i. Jadi nggak usah diteriakin, nggak usah. Tapi diliatin doang, kayak fotokopi, Bu. Ya. Nah, ini ya ini mungkin kelasnya kelas Ustadz Adi Hidayat lah. Ya gitulah, model-model gitu. Ya, jadi ngafalnya ngafal berkelas, Bu. Nah, ini contohnya siapa? Contohnya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Ya, seperti itu. Nah, tapi ingat, Bu, ingat, ini pelajaran kedua ya. Pelajaran kedua, Imam Ibnu Hajar itu tatkala ngafal Quran, walaupun hafal pelajaran berikutnya, maaf, tadi udah banyak sih ya, bukan kedua ya. Pelajaran berikutnya, Imam Ibnu Hajar walaupun hafalannya benar-benar lebay ya, walaupun hafalannya benar-benar luar biasa, ekstrim, nah tapi metode ngafalnya sedikit-sedikit, Bu. Imam Ibnu Hajar tuh nggak mau ngafal Quran sehari lebih dari 1/4 juz. Ya. Makanya Imam Ibnu Hajar itu ngafal Al-Quran itu 4 bulan, 4,5 bulan ya, 4,5 bulan. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, saya nggak mau ngafal Al-Quran di masa kecil tuh sehari nggak mau lebih setengah hizab ya, nggak mau lebih dari setengah hizab. Artinya apa? 1/4 juz. Nah, ini dalil, Bu. Artinya apa? Ya, kalau 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 mau banyak-banyakan, Bu, ya Imam Ibnu Hajar ini masih biasa gitu. Soalnya dulu atau banyak santri ya yang hafal satu hari satu satu juz ya. Mahasiswa ya, santri ya, para santri tuh ada yang ngafal Quran satu hari 1 juz. Nah, Imam Ibnu Hajar nggak begitu ya. Imam Ibnu Hajar tuh walaupun hafalannya kuat, maunya sehari itu 1/4 juz, tapi mutkinnya luar biasa gitu. Diulangnya berpuluh-puluh kali. Ya, diulangnya berpuluh-puluh kali nama. Seperti itu. Nah, ini pelajaran berikutnya, Bu, ya. Ya, ini kita mempelajari sejarah. Nah, jadi dalilnya apa? Nggak bisa insan, Bu. Ngafal Quran harus diulang-ulang. Ya, kata Imam Shinqiti ya, kata Imam Shinqiti, itu kalau mau hafal Qurannya kuat ya, hari pertama kalau bisa diulang 100 kali. Ya, hari pertama diulang 100 kali. Ya, seperti itu. Nah, dulu saya pernah ikut ini, Bu. Pak, pernah ikut apa, program halaqah mutun di Masjid Nabawi ya. Tapi halaqah mutunnya nama halaqahnya halaqah Syekh Rusyaidan. Ini kalau ada mahasiswa Madinah tahu, insya Allah. Nah, halaqah Syekh Rusyaidan. Halaqah Syekh Rusyaidan itu wah, benar-benar hebat sekali, Bu. Nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya. Dan sehari itu, minggu pertama itu murojaahnya diulang 100 kali. Minggu pertama.
ya semua hafalan tuh minggu pertama diulang 100 kali. Nah, kemudian minggu kedua diulang 80 kali. Nah, kemudian minggu ketiga ya diulang 60 kali dan seterusnya. Itu Bu, saya ingat ketika itu lagi ngafal Muharrar, Alfiyah, sama Al-Quran. Itu di minggu pertama, stresnya minta ampun Bu. Karena kita disuruh, dan itu ini, kudu nyetor ke temen. Jadi bukan ngaku-ngaku gitu. Bukan ngaku-ngaku, saya udah minggu ini udah 100 kali nih murojaahnya. Enggak gitu. Kudu nyetor. Itu dari abis Isya sampai jam 11 kadang-kadang Bu. Nih kalau mahasiswa Madinah insya Allah bisa ngebayangin lah. Ya, dari jam sampai jam 11 di Masjid Nabawi itu stres banget. Nggak boleh nggak boleh libur. Ya, nggak boleh libur kecuali ada keterangan dokter, surat keterangan dokter. Dan tatkala sakitnya itu, tatkala ini wajib dikodo. Ya, wajib dikodo. Jadi tatkala goib, nah itu wajib dikodok. Nah, itu saya masih ingat Bu, saya masih ingat itu tatkala Alfia lah, contohnya Alfia Suyuti lah. Itu ya saya sampai ngelihat WA Bu, ngelihat WhatsApp, yang ngelihat HP, tapi saya masih baca gitu. Jadi udah kayak Al-Fatihah lah, udah baal lah, bahasa Sundanya baal, udah nggak kerasa lah. Nah, udah nggak kerasa itu tesnya aja sambil mundur Bu. Tesnya sambil mundur. Jadi, nah, dan sehari nggak boleh lebih dari 3 bait. Kalau ayat Al-Quran nggak boleh lebih dari setengah halaman. Nah, ini juga dalil, Bu. Ini tadi ya, kalau ngafal tuh pelan-pelan. Yang penting, ini hikmahnya, kembali lagi ke hikmahnya, Bu, pelajaran bagi kita. Kalau ngafal tuh pelan-pelan, jangan banyak-banyak. Yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah itu. Ya, bukan banyaknya. Jadi jangan kayak sambel gitu. Panas-panas di awal doang ya, gitulah dan sebagainya ya. Ini pelajaran berikutnya ya, pelajaran berikutnya Bu ya. Eh, Kemudian itu tadi udah ya, Imam Ibnu Hajar. Nah, Imam Ibnu Hajar nih mungkin asatid ada yang kenal ya kitab-kitabnya ya. Ya, nah Imam Ibnu Hajar lagi masih kecil nih, lagi masih kecil nih ya, hafal Umdatul Ahkam ya. Umdatul Ahkam 400 hadis ya. Hafal Al-Hawi Sogir ya, kitab Al-Hawi As-Sogir ya. Kemudian Al-Hawi punya Muhadzab ya. Punya Imam Syirazi Al-Hawi. Nah, kemudian hafal kitab maaf, Al-Hawi mah punya Qazwini, maaf. Al-Hawi punya Qazwini. Nah, kemudian hafal Mukhtasar Ibnul Hajib Usul Fikih. Kemudian hafal Mulhatul I'rab 500 bait ya. Kemudian hafal Minhajul Wusul punya Baidawi Usul Fikih lagi. Kemudian hafal Alfiatul Hadis. Ya, Alfiatul Hadis punya Imam Iraqi. Kemudian hafal Alfiyah Ibnu Malik. Wah, ini udah ke NU-NU-an ini. Alfiyah Ibnu Malik ya. Hafal Alfiyah Ibnu Malik juga nih, Imam Ibnu Hajar nih. Ya, artinya, waduh, ilmunya udah buat tanbih. Hafal kitab tanbih juga, Bu. Hafal kitab tanbih itu, kalau cetakan Darul Qalam, nggak salah 4 jilid. Ya, 4 jilid. Ya. Buat tanbih. Nah, seperti dan masih banyak lagi. Nah, ini pelajaran berikutnya, Ibu. Pelajaran berikutnya, ya. Ya, kalau Ibu punya anak, ya, punya anak, ya, jangan ragu-ragu untuk masukin pesantren, Bu. Ya, jangan ragu-ragu untuk masukin pesantren. Ya. Nah, biar anak kita ini, supaya kita, ya, pesantren itu udah jalan pintas lah, Bu. Jadi kewajiban kita untuk mendidik anak dalam dalam masalah ilmu agama udah diserahin ke pesantren gitu. Jadi kewajiban kita udah gugur gitu. Kita nggak wajib ini sendiri, nggak wajib mendidik sendiri. Nah, adapun setelah pesantren dia mau jadi apa, ya terserah anaknya. Jadi di pesantren, yang penting di pesantren dapat jiwa santrinya, kemudian bisa baca kitab kuning, syukur-syukur hafal Al-Quran, Bu. Hafal Al-Quran, bisa baca kitab kuning, jiwanya jiwa santri,
udah cukup ini aja Bu. Setelah dari pesantren dia mau kuliah apa kek, mau jadi ustadz kek, atau mau nggak jadi ustadz, mau jadi polisi, mau jadi dokter, terserah. Ya, terserah. Nih agama agama nggak mewajibkan penuntut ilmu untuk jadi ustadz, enggak ya. Kalau semua jadi ustadz, kata Imam Ibnu Hajar Haitami, ya kata Imam Ibnu Hajar Haitami, muridnya Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kata Imam Ibnu Hajar Haitami apa? Kalau semua orang wajib jadi ustadz, artinya mendalami ilmu agama sedalam-dalamnya, maka dunia ini hancur, Bu. Pak, dunia ini hancur. Maksudnya apa? Yang lain gak ada yang ngurusin, ya. Yang lain gak ada yang ngurusin. Nanti yang jadi politikus siapa? Yang jadi apa? Yang jadi ekonom siapa? Yang jadi apa namanya? Psikolog siapa dan seterusnya. Nah, jadi itu. Nah, ini pelajaran ke berikutnya, Bu, yang kita bisa ambil dari kisah Imam Ibnu Hajar. Ya, dari kecil udah anak kita didik aja menghafal ya. Nah, begitu juga yang punya anak di pesantren, Bu. Nah, ini penting. Yang punya anak di pesantren jangan dilepas ya. Yang punya anak di pesantren nih, pesantren mana aja, jangan dilepas, Bu. Maksudnya dilepas tuh harus ya, jangan dilepas maksudnya harus dikontrol. Ya, ini nasihat dari guru saya. Nasihat dari guru saya dan saya nasehatin ke banyak orang. Kalau kita masukin anak ke pesantren, kita harus punya kontak guru. Kita harus punya kontak guru, kita harus amanahkan seorang guru yang mana dia benar-benar menjadi fungsi orang tua bagi anak kita. Nah, jadi dilaporin, Bu, anak yang di pesantren ini laporin satu udah hafal apa, kemudian udah bisa baca kitab apa. Nah, kemudian apa namanya bahasa Arabnya gimana. Nah, kemudian sama jajannya, ekonomi apa keuangannya gimana. Kemudian sama pergaulannya gimana. Soalnya kenapa Bu? Wali kelas nggak bisa monitoring 40 orang, nggak bisa, 30 orang nggak bisa. Kan wali kelas kan biasanya 30 orang tuh Bu ya. Nah itu semuanya nggak kebaca. Nggak semua mahasiswa, nggak semua santri itu di kelasnya kebaca sama wali kelasnya. Ya. Nah makanya kata guru saya, kalau antum masukin anak ke pesantren, maka titipkanlah anak itu ke satu orang ustadz yang mana itu benar-benar jadi pengganti fungsi kita. Nah, dari sisi apanya keuangannya, pergaulannya, keilmuannya. Nah, ini penting sekali. Soalnya kalau hanya asal ini aja, nah itu nanti bakalan hilang. Bisa jadi salah pergaulan, Bu. Bisa jadi di pesantren, bisa jadi malah salah pergaulan. Ya mending sih salah pergaulan di pesantren itu mending daripada salah pergaulan di luar pesantren. Ya, tapi tetap minus juga gitu. Ya walaupun mending tapi tetap minus juga. Nah, supaya nggak terjadi seperti itu harus dikontrol dengan satu orang khusus ustadz atau ustazah kalau dia santriwati yang ini kita. Nah, ini penting Bu, penting ya supaya hasilnya bagus anak kita itu di pesantren. Ya, bisa jadi malah di pesantren malah bebas dan seterusnya ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, yang penting itu tadi pelajaran dari Imam Ibnu Hajar masuk pesantren, Ibu. Nah, kemudian yang kedua, titipkan ya ke seseorang satu ustazah atau satu ustadz yang benar-benar memonitoringnya ya seperti itu. Semua Bu laporin. Jadi lidah kita lah, jadi perpanjangan orang tuanya. Mulai dari keilmuannya dan seterusnya ya. Nah, kita mulai lagi. Sekarang tadi hafalnya ya, hafalnya udah. Sekarang oh, ya, nah ibadahnya Bu, ibadahnya. Nah, Imam Ibnu Hajar ini terkenal ahli ibadah ya. Imam Ibnu Hajar sangat terkenal ahli ibadah. Nah, beliau itu ya apa eh, namanya tahajud sama puasa itu istiqomah ya. Istiqomah puasa sunnah sama tahajud itu istiqomah ya. Bahkan dalam perjalanan pun beliau, kata Imam Sakhawi, ini murid beliau nih, itu dalam perjalanan aja tetap sholat tahajud ya. Dalam perjalanan tetap sholat tahajud. Jadi kan zaman dulu naik unta, nah itu dalam perjalanan aja walaupun malam-malam, nah itu tetap beliau sholat sholat tahajud. Ya. Nah kemudian suatu ketika juga beliau apa namanya beliau ahli zikir. Nah
Ini ahlu zikir ya, ahlu zikir. Nah, jadi gini, Imam Ibnu Hajar ini terkenal adalah ulama yang anti bid'ah, ya. Nah, Imam Ibnu Hajar ini benar-benar ulama yang salafi, ya, benar-benar ulama yang ahli hadis lah. Kalau ahli hadis tuh tahu ya yang mana hukumnya yang bid'ah sama yang nggak bid'ah. Ya ini mah Imam Ibnu Hajar mah udah no debat lah, no debat. Imam Ibnu Hajar tuh paham artinya bid'ah, Imam Ibnu Hajar tuh paham artinya sunnah, itu no debat ya. Sahih Bukhari itu hafal, itu udah no debat ya. Beliau manusia yang paling paham tentang Sahih Bukhari di bumi ini. Jadi kalau ada pertanyaan siapa manusia yang paling paham tentang Sahih Bukhari, nomor satunya itu Ibnu Hajar Asqalani. Ya, apa namanya? Kitab Fathul Barinya itu udah kayak syarhus sunnah ya. Bukan hanya syarhul Bukhari tapi syarhus sunnah. Ya semua sunnah ya udah disebutin sama imam, mayoritas ya sunnah itu udah dijelaskan khususnya yang sahihnya dijadiin. Nah, itu tapi walaupun beliau ahli hadis tapi beliau pakai tasbih. Pakai tasbih nih. Pakai tasbih ya. Ya, tasbih ya. Tasbih paham kan ya? Ya, tasbih yang apa? Nah, itu zaman dulu udah ada, Bu. Dan sudah dibahas sama ulama. Dibahas sama ulama. Ya. Nah, tapi Allahu alam ya, Allahu alam saya kurang paham ya. Ini saya dalam masalah hukum pakai tasbih saya masih mukallid ya, belum mujtahid, masih mukallid. Nah, masih mukallid. Nah, cuman sepantau saya, Bu, Bapak, yang mengharamkan apa? Yang mengharamkan tasbih itu ulama-ulama mutaakhir, Bu. Ulama-ulama akhir, ulama-ulama akhir. Ya, padahal tasbih itu, subha itu sudah ada. Bahkan dari 600 tahun yang lalu sudah ada. Nah, beliau pakai tasbih, Bu. Nah, beliau apa namanya? Kalau baca Quran atau tasbih itu ngumpet-ngumpet, Bu. Ngumpet-ngumpet. Ya, jadi supaya nggak di supaya apa? Supaya nggak dilihat orang ibadahnya. Jadi kata Imam Sakhawi ini salah satu benda wajib yang ada di saku bajunya Imam Ibnu Hajar itu tasbih. Tasbih. Jadi Imam Ibnu Hajar kalau ngumpul sama para ulama, para umaro, itu di tangannya itu di saku tangannya itu ada tasbih, Bu. Dan beliau bertasbih di tangannya itu. Ini perkataan Imam Sakhawi. Nah, begitu juga tatkala baca Quran. Tatkala beliau baca Quran, beliau udah hafal Quran tapi tetap baca Quran bin nazar, tetap sesekali baca Quran. Nah, itu kalau ada orang Qurannya ditutup, Bu, dimasukkan ke kantong. Jadi supaya apa? Supaya ibadahnya nggak terlihat. Supaya ibadahnya nggak terlihat. Nah, jadi kalau kita kebalik ya, kalau ibadah kalau bisa terlihat sama orang. Nah, kalau Imam Ibnu Hajar kalau ibadah nggak terlihat sama seorang, kecuali sama muridnya. Ya, karena murid kan udah sering ya, kecuali sama Imam Sakhawi. Imam Sakhawi udah mulazim ya, udah mulazamah. Saya memang jadi udah kayak pembantu lah. Imam Sakhawi itu masih kecil ya, masih umur 14 tahun. Nah, itu alhamdulillah ibaratnya udah dijadiin anak angkat lah sama Imam Ibnu Hajar. Dijadiin anak angkat sama Imam Ibnu Hajar, disuruh bantu-bantu di rumah. Wah, ini beruntung banget Imam Sakhawi ini. Ya, Imam Sakhawi akhirnya selama 9 tahun mulazamah kiai ya, sama kiai sama Imam Ibnu Hajar. Nah, ini mulazamah 9 tahun dan beliaulah jadi pewaris ilmu karangan-karangan Imam Ibnu Hajar. Beliaulah jadi ulama kedua ya, ulama besar hadis kedua setelah Imam Ibnu Hajar, ngalahin Imam Suyuti, ngalahin anaknya Imam Ibnu Hajar sendiri. Ya, kita lanjutkan. Nah, ibadahnya tadi ya, beliau sendiri-sendiri apa? Diam-diam. Ya, ini pelajaran berikutnya. Ya, apa namanya? Kalau zikir tuh ini apa namanya? Kalau ibadah beliau nggak mau terlihat orang. Nah, kemudian lanjut. Nah, kemudian Bu, beliau ini sangat menjaga sekali hartanya. Menjaga Ibu, Bapak, Ibnu Hajar ini sangat menjaga sekali harta yang dia dapatkan, harta, makanan, dan seterusnya.
Nah, kalau ada makanan datang di rumahnya, ya, itu beliau iniin apa? Beliau tanya, ini dari mana makanan? Ya, ya kita kan kalau di rumah kan kadang-kadang di meja ada makanan dari mana aja. Ya, kita nggak tahu ya bapaknya nggak suaminya nggak tahu ini dari mana, mungkin dari pembantunya atau dari istrinya, dapat dari orang luar. Nah, kalau Imam Ibnu Hajar kalau ada makanan atau kalau ada rizki ya dari mana itu diaudit sama Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar ahli audit ya. Ahli audit semua keuangan yang masuk ya. Di apa namanya dipertanggungjawabkan semua. Jadi misalnya gini Bu, kata Imam Sahawi, Imam Ibnu Hajar kalau ikut kondangan ya, Imam Ibnu Hajar kalau ikut kondangan itu ditelusuri yang ngadain kondangan ini hartanya dari mana ya. Ya seperti itu. Ana misalnya ya diajak makan sama Ustaz Fajar misalnya. Ya, Ustaz Fajar. Ya, Ana audit dulu Ustaz Fajar ini. Ustaz Fajar Anda penghasilannya dari mana aja? Ya apa namanya? Ibaratnya ada syubhat nggak misalnya gitu. Ya, Masya Allah. Oh, Allah. Pas sudah diaudit, Alhamdulillah. Ustaz Ustaz Fajar mah semua Dari jualan hidangannya dimsum, Ustaz. halalan. Oh iya. Semua Ustaz baru anak mau bilang Ustaz Fajar mah hidangannya halalan toyiban lah. Eh, terutama dimsumnya ya. Terutama dimsumnya. Nah, Ustaz ya seperti itu ya. Nah, ini pelajaran pertama Imam Ibnu Hajar tuh ada makanan, ada uang diaudit dulu yang masuk ke kantongnya, diverifikasi dulu. Ya, ya seperti itu. Nah, apa? Nah, suatu ketika Imam Ibnu Hajar itu suatu ketika ini apa namanya? makan sesuatu, kata Imam Sakhawi ini, makan sesuatu. Nah, cuman terlambat, lupa, nggak ngaudit. Ya, Imam Ibnu Hajar lupa nggak ngaudit makanan yang dia makan. Akhirnya pas sudah makan baru keinget, oh, karena lupa nih ini makanan dari mana. Akhirnya apa dah? Akhirnya Imam Ibnu Hajar nanya pembantunya, ini ya. Ini makanan dari mana? Nah, ini makanan dari mana? Kata Imam Ibnu kata nah, ternyata makanannya ini tidak sesuai kriterianya, tidak lulus auditnya Imam Ibnu Hajar tapi telat. Akhirnya apa? Imam Ibnu Hajar langsung minta baskom, ya Imam Ibnu Hajar langsung minta baskom, langsung Ibnu Hajar bilang apa? Af'alu kama fa'ala Abu Bakar. Saya akan melakukan sama persis apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Yaitu langsung di ininya Bu, tenggorokannya langsung diiniin supaya dia muntah. Ya, supaya dimuntahin itu makanannya itu. Ya, paham Bu ya? Jadi Abu Bakar Siddiq sahabat dulu pun seperti itu. Kalau ada makanan sama ada minum, kalau ada uang, ada makanan itu diaudit dulu. Ya, diaudit dulu. Kalau kelewatan diaudit dan ternyata udah terlanjur kemakan, habis itu pas dipertanggungjawabkan, pas ditanya ternyata di bawah kriteria mereka, tidak lulus apa ketentuan mereka, artinya syubhat. Nah, itu dimuntahin sama Abu Bakar Siddiq. Ya. Nah, apa teladan ini diikuti sama Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Cukup ya. Nah, sekarang ngebahas tentang keluarganya. Keluarganya Imam Ibnu Hajar ya. Ya, Imam Ibnu Hajar nih udah tinggal 25 menit lagi ya kita jelaskan. Nama, lahir, udah nah nikah sama istri. Nah, ya ibu-ibu, oh, Pak, saya minum dulu sebentar ya. Sampai sini ada yang ditanya? Ya, siap. Makasih. Ya, sebentar ya. Ya, silakan. Ya, bagi sahabat semuanya, kajian malam Sabtu ini silakan di-share ya seluas-luasnya untuk mendapatkan faedah dari guru kita semua.
Alasan. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang keluarga beliau. Ini tadi udah semua ya. Nih, ini keluarga. Nah, Imam Ibnu Hajar ini nikahnya umur 25 tahun. Iya, 25 tahun. Nah, 25 tahun ini beliau udah jadi Ustadz Kabir. Ya, istilah kita udah jadi Ustadz Kabir ya. Umur 25 tahun ya. Jadi Ustadz Kabir udah jadi kodi di mana-mana lah. Ya, udah jadi kodi di mana-mana. Nah, udah jadi kodi, udah jadi kodi. Nah, eh udah jadi kodi, pokoknya halo, assalamualaikum. Ya, udah jadi kodi. Nah, pokoknya udah jadi ulama besar. Nah, beliau baru nikah, tapi umur 25 tahun, masih masih 25 tahun. Nah, beliau nikah sama siapa? Nikah sama anak kodi. Ya, namanya namanya Uns. Namanya Uns. Ya, ya. Namanya siapa, Bu? Uns. Mertuanya namanya siapa? Namanya Abdul Karim. Yang mertuanya Abdul Karim. Nah, Abdul Karim ini kodi ya. Kodi ya berarti ya KUA lah atau Menteri Agamanya lah. Ya mungkin kalau di Kuningan berarti ya Kemenak daerahnya lah, Kemenak Kuningannya ya, kodinya. Nah, ini nama anaknya, punya anak namanya Uns. Nah, ini ustazah juga. Ya, tapi ya masih santriwati gitu. Nah, tapi belum siapa-siapa gitu, santriwati. Akhirnya nikah, keluarga terhormat lah, nah nikah. Nah, semenjak nikah, Bu, ini istrinya ini ya, istrinya ini benar-benar menjadikan dirinya sebagai muridnya Imam Ibnu Hajar. Ya. Jadi bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai murid ya. Ya, ibaratnya nikah sama santrinya sendirilah. Tapi setelah nikah pun tetap jadi santri gitu, Bu. Nah, ini setiap kajiannya Imam Ibnu Hajar itu dihadiri oleh Uns ini. Nah, Ibnu Hajarnya jadi semangat gitu. Imam Ibnu Hajarnya, wah, ini Masya Allah, istri saya ikut. Akhirnya apa? Imam Ibnu Hajar nggak cukup sampai situ. Imam Ibnu Hajar langsung ngajak istrinya ini untuk keliling ngiterin ulama asar. Tadi saya belum sampaikan ya. Imam Ibnu Hajar ini salah satu manusia yang paling banyak gurunya, Bu. Paling banyak sanatnya. Nah, beliau itu guru sanatnya itu lebih dari 2000 sanat. Ya, 2000 sanat, Bu. Ya, 2000 sanat. Kalau kuliah hadis ya biasanya ya Ustadz Fulan dan Fulan lah yang dulu sempat ngasih sanat Mukhtasar Sahih Muslim lah ya. Itu sanatnya dari satu orang, guru saya itu ya, Ustadz Fulan ya. Tapi baru punya sanat dari satu guru udah nyebar-nyebar sanat ya. Imam Ibnu Hajar guru sanatnya 2000, Bu. 2000. Jadi sebenarnya kalau orang yang nyebar sanat itu zaman sekarang ya, orang ngasih sanat kalau zaman sekarang ya, kalau kita berkacanya ke Imam Ibnu Hajar nggak bakalan mau dia ngasih sanat tuh. Ya malu banget, soalnya malu ya, kita ini paling banyak guru kita sanatnya berapa sih, sekian belas paling, 20 lah ya, 20. Nah, Imam Ibnu Hajar 2000. Nah, ini istrinya ini diajak, Bu, keliling kajian, bukan kajian, keliling minta sanad ke ulama-ulamanya. Kemudian disuruh baca ya, istrinya ini disuruh baca sama, aduh, ya, ya Imam Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar kaya, Bu. Jadi ada pembantu ya, ada pembantu. Ini enak ya, kalau ada pembantu enak ya. Jadi apa namanya, istrinya apa, nggak usah nyuci, nggak usah, istrinya nggak usah nyuci, nggak usah ngurus rumah, istrinya baca buku aja. Nah, dididik seperti itu, Bu, sama Imam Ibnu Hajar. Ya, dididik seperti itu sama Imam Ibnu Hajar.
namanya Uns. Nah, akhirnya dan dia diberikan cinta dan seterusnya diberikan nafkah oleh Imam Ibnu Hajar. Akhirnya beliau punya anak 6, tapi cewek semua. Ya, Wah, ya, tapi perempuan semua. Nah, itu nah ini diajak Bu istrinya sama Imam Ibnu Hajar keliling majelis ilmu. Setiap kajian bapaknya, ke setiap kajian Imam Ibnu Hajar pasti unsnya hadir. Kemudian selain itu Imam Ibnu Hajar ngajak ngambil sanad keliling ulama-ulama Mesir dan disuruh baca Bu, disuruh belajar di rumah itu istrinya itu. Akhirnya apa? Ustazah ya, Nyai Uns ya. Nah, ini jadi ulama besar, Bu. Akhirnya beliau sampai layak untuk ngisi kajian di Jami' Fustotnya Mesir dulu. Ya Istiqlalnya lah, Istiqlalnya Indonesia lah, Istiqlalnya Mesir lah. Jami' Fustot itu, Jami' Abdullah bin Amr bin As itu. Jami' Amr bin As, maaf, bukan Abdullah, Amr bin As. Sampai ngisi kajian di situ. Yang ngisi kajian di situ mah kelasnya udah kelas Imam Sakhawi, Imam Ibnu Hajar. Nah, ini perempuan masuk ngisi kajian di situ. Wah, ini luar biasa. Yang hadir ribuan, ya kata Imam Sakhawi. Dan kata Imam Sakhawi, beliau juga guru kami, ya, Ustazah Uns itu. Nah, Imam Ibnu Hajar benar-benar cinta sekali sama Imam Uns ini, benar-benar cinta sekali. Nah, tapi ada yang kurang, Bu. Imam Ibnu Hajar belum punya anak cowok, ya. Imam Ibnu Hajar mau nambah, ya, tapi takut sama ustazah, ya, takut sama ustazah, ya. Akhirnya dan karena cinta banget sama sama Syekhoh, ya, ustazah Uns. Akhirnya Imam Ibnu Hajar bikin makelar, Bu. Ya, Imam Ibnu Hajar bikin apa namanya? Bikin propaganda Imam Ibnu Hajar atau bikin apa ya? Ya siasat. Akhirnya apa dah? Beliau punya budak, ya. Budak wanita. Nih harus dicatat, Bu, ya. Namanya Khosturk. Nah, nama budak wanita namanya Khosturk, ya. Kayak nggak tahu orang mana, ya. Mungkin bukan orang Arab kali. Khosturk, ya. Nah, ini budak wanita, Imam Ibnu Hajar kesemsem sama budak wanita ini. Ya, cuman Imam Ibnu Hajar nggak mau menikahi budak tersebut. Ya, karena kenapa kalau menikahi ya jatuhnya jadi istri. Kalau istri kan harus dimuliakan seperti istri, ya. Ya istri itu beda sama budak. Kalau budak wanita ya udah kayak benda gitu. Nah, kalau istri wah bahaya dimadu. Jadi kalau kalau orang dulu ya lebih baik suaminya punya budak wanita berapa gitu 10 ya daripada dimadu walaupun satu orang gitu. Dimadu beda sama ini pilih budak, ya. Seperti itu. Makanya ada orang Saudi bilang, udahlah kita perang aja lah. Perang aja sama Israel lah. Biar nanti kalau ada budak wanita nanti kita jadi ada budak lagi kan. Ada orang Saudi ngaco, ya. Ada orang Saudi ngaco. Orang Saudi kan kalau nikah mahal, ya. Akhirnya udah perang aja sama Israel biar kalau ada tawanan wanita dijadiin budak. Nah, itu Saudi yang nggak jelas, ya, seperti itu. Nah, kemudian apa budak namanya? letik, Ustaz. Apa? Di sini adanya budak letik, Ustaz. Oh, iya, iya, di Sunda alhamdulillah ada budak. Nah, ini Imam Ibnu Hajar cinta banget sama istrinya Uns, tapi pengen anak laki-laki dan udah 6 kali gagal terus gitu. Udah 6 kali gagal terus. Nah, akhirnya Imam Ibnu Hajar bikin drama, ya, bikin skema. Nah, akhirnya wah saya mau akhirnya Imam Ibnu Hajar kesemsem sama budak wanitanya namanya Khosturk. Nah, akhirnya Khosturknya ini Imam Ibnu Hajar apa namanya pura-pura. Ini bikin drama ini, semuanya drama ini. Imam Ibnu Hajar pura-pura marah ke Khosturk. Khosturk, nanti kamu bikin kesalahan, ya, apa mecahin piring kayak atau apa, nanti biar saya marahin, ya. Biar saya marahin, akhirnya terjadi dah marah-marah tuh Imam Ibnu Hajar. Bohongan.
marahnya bohongan. Istrinya ngedengar. Wah, ada apa ini? Oh, ini nih si Khosruk nih bikin kesalahan nih. Wah, kurang harus di ini nih. Ya udah, kita pecat aja. Akhirnya apa Khosruknya ini dipecat, ibaratnya di apa namanya dijual. Ya, kalau dulu tuh ibaratnya dijual. Oh, ya udah, kata akhirnya dijual tuh. Khosruk itu dijual tapi sama ustadz lain ya. Sama ustadz lain sama temannya Ibnu Hajar. Eh, ana nitip ya Khosruk ya. Ini ana jual ke ente aja. Akhirnya Imam Ibnu Hajar malah apa? Malah beli kos-kosan ya. Beli kos-kosan yang jauh dari rumah istrinya. Akhirnya Khosruknya itu jadi Khosruk ini yang punya istrinya Ibnu Hajar. Unsnya ini. Nah, Imam Ibnu Hajar drama, pura-pura marah. Akhirnya dijual sama sama istrinya Ibnu Hajar ini untuk untuk menyenangkan Ibnu Hajarnya. Wah, udah ini apa pembantu nggak bagus kerjanya. Ya suami saya sampai marah, udahlah dijual aja. Yang jual adalah temannya Ibnu Hajar. Make uangnya Ibnu Hajar. Yang beli sebenarnya adalah Ibnu Hajar sendiri. Tapi mewakilkan minjem nama ya, minjem nama. Ya budak zaman dulu bisa 100 juta ya. Katib itu apa? Kalau di Indonesia apa sih? Ya apa namanya? Notaris, notaris. Ya notaris. Nah, notarisnya apa namanya? Jadi notarisnya ibaratnya temennya lah, cuman minjem nama. Akhirnya ya udah nih sekalian apa minjem kos-kosan ya, beliin kos-kosan yang jauh dari rumah saya. Akhirnya Imam Ibnu Hajar dalam berjangka main ke istri apa ke budak wanitanya itu yang sudah nggak ada kabar dari istrinya ini. Akhirnya berhubungan ya sebagaimana diperbolehkan dalam budak wanita ya, budak wanita itu udah kayak istri kalau secara hukum ya, tapi secara hak beda sama istri. Nah, hak jauh lebih tinggi istri. Nah, eh, akhirnya lahir anak laki-laki. Akhirnya lahir anak laki-laki. Nah, pas hari ketujuh akikahannya itu di rumah istrinya nggak tahu itu akikahan anak laki-laki dari budak wanitanya. Nah, akhirnya apa dah? Akhirnya ya apa sih istilahnya sepandai tupai meloncat, akhirnya apa? Jatuh Pandai-pandainya juga. tupai meloncat, Ya, sepandai akhirnya mana jatuh tupai juga. meloncat, akhirnya jatuh juga ya. Seperti itu ya. Akhirnya ketahuan ya. Akhirnya ketahuan. Akhirnya apa? Nah, pertama gini, ikhwah semuanya, yang dilakukan sama Imam Ibnu Hajar ini, Allahu alam bisawab, ya nanti adalah pembahasan khusus lah apa hukumnya poligami. Nah, apa hukumnya poligami? Nah, salah satu hukum poligami itu adalah izin. Ya, minimal ngasih tahu. Ya, izin ngasih tahu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan apa hukumnya seorang suami poligami tapi nggak ngasih tahu istrinya, nggak ngasih tahu anaknya? Jawabannya dosa. Ya. Walaupun secara fikih sah, tapi jawabannya dosa. Karena dia telah melukai hati istrinya, karena dia udah melukai hati apa anaknya dan seterusnya. Rasulullah kalau mau tatkala mau nikah lagi itu selalu ngabarin anaknya, selalu ngabarin istri yang lain seperti itu. Ya, ya memang perempuan nggak bakalan ngizinin. Ya setidaknya ngizinin 49% lah. Ya, setidaknya ngizinin 49% lah paling tinggi. Nah, tapi itu sudah izin. Ya sudah izin dan bahkan sudah diskusi bertahun-tahun, ya sudah diskusi waktu yang lama lah, sudah diskusi dalam waktu yang lama. Nah, intinya apa? Nggak boleh kasus yang tadi itu. Nah, ini Allahu a'lam bishawab, ini ulama ya Imam Ibnu Hajar mungkin beliau punya takwil dan punya takwil. Akhirnya sepandai-pandai tupai meloncat, akhirnya jatuh juga. Akhirnya si istrinya ini, ustazah ini mencium bau-bau tidak, aduh, ada yang nggak beres nih. Akhirnya ketahuan juga. Bapaknya si ibunya ini, ustazahnya ini bareng sama ibu mertuanya, bareng sama ibunya, bareng sama
ibu mertuanya Imam Ibnu Hajar ya. Mungkin kata Ustazah Unsnya, wah kalau anak sendiri takut didebat nanti sama 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 AA misalnya. Udahlah anak bawa ibu mertua, akhirnya dibawa itu mergokin kontrakannya si Khostruk itu. Kebetulan Imam Ibnu Hajarnya lagi nggak ada. Ya Khostruknya langsung kaget lah. Ya nyonya Ustazah hadir juga akhirnya. Langsung dipegang itu anaknya. Anaknya Imam Ibnu Hajar tuh dipegang. Dipegang, dilihat, disayang-sayang. Nah kemudian eh, duduk tuh sama mertuanya. Ini aja. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum, Ibnu Hajar datang. Pas Ibnu Hajar datang, waduh, itu bener-bener luar biasa lah, kebakaran jenggot lah Imam Ibnu Hajar. Tapi terkenal cerdas ya, terkenal cerdas. Akhirnya beliau, wah dalam kondisi yang ini anak diam aja udah. Akhirnya diam. Istrinya ini, Unsnya ini marah-marah ya, marah-marah ya wajar, sangat wajar sekali. Marah-marah, Imam Ibnu Hajar nggak ngomong sepatah kata pun. Akhirnya istri dan ibu mertuanya keluar dan meminta untuk ya apa namanya, Khostruknya ini udah diiniin, Khostruknya ini dijauhin sejauh-jauhnya. Ustazah Uns ini nggak mau ngelihat si budaknya ini, Khostruknya. Akhirnya dimerdekain sama Imam Ibnu Hajar, dimerdekain tapi udah dibuang ya, disuruh sana jangan deket-deket Kairo lagi. Ini di Kairo ini ya, Imam Ibnu Hajar kalau ada kata-kata Ibnu Hajar itu tinggalnya di Kairo. Nah, namanya Bu, nama anak wanitanya, nama anaknya ini ya, nama anak laki-lakinya ini namanya Badruddin, namanya Muhammad ya, namanya Muhammad, kunyahnya Abul Ma'ali Badruddin. Anaknya ini, anak Imam Ibnu Hajar yang dari budak wanita ini. Ya, ini namanya Imam Badruddin. Nah, Imam Imam Badruddin ini Bu itu jadi ulama besar ya. Jadi ulama besar mengikuti ayahnya. Mengikuti ayahnya itu hafal Quran sebelum 11 tahun sama kayak ayahnya, dan menjadi imam tarawih di Masjid Jami'. Istilahnya di Istiqlalnya lah, umur 11 tahun. Imam Ibnu Hajar, anaknya Imam Ibnu Hajar ini siapa namanya? Muhammad, kunyahnya Abul Ma'ali, kemudian Badruddin, nama kunyahnya, nama lakopnya Badruddin. Nah, kemudian sama dididik juga nih hebatnya Uns ya, hebatnya istrinya ini, istrinya Imam Ibnu Hajar nih, Uns ini, anaknya ini anak dari perempuan lain ya, anak tiri, anak tiri ya, walaupun anak tiri tapi dididik jadi penuntut ilmu. Ya, jadi udah kompak dah. Udah kasus Khosruk ditutup lah, udah masa lalu kita buang ya, kata Imam Ibnu Hajar nih anak. Nah, akhirnya dididik bareng. Nah, itu Bu, apa namanya, anaknya ini itu apa namanya, dididik sama ibunya juga, kemudian dididik sama Ibnu Hajar juga jadi ulama fikih dan jadi ulama ahli hadis. Nah, tatkala beliau masih kecil itu si Badruddin ini ngafal fikih Bu, ngafal fikih. Ya lagi di pesantren tuh ngafal fikih. Ana bilang, wah alhamdulillah nih anak-anak jadi ahli fikih nih. Nah, tapi Imam Ibnu Hajar pengen anaknya jadi lebih dari ahli fikih. Ana mau Imam Ibnu Hajar ini ahli hadis juga. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Imam Ibnu Hajar ngarang kitab yang isinya 1.500 hadis untuk diktat anaknya, supaya anaknya hafal Al-Quran, hafal fikih, plus hafal hadis dalil fikihnya. Nah, nama kitab tersebut adalah kitab apa Bu? Nama kitabnya 1.500 hadis itu. Nama kitabnya apa? Bulughul Nama Maram. kitabnya Bulughul Maram. Ya, jadi Bulughul Maram ini adalah kitab ya yang dikarang khusus oleh Imam Ibnu Hajar. Awal mulanya dikarang untuk anaknya Badruddin ini. Ya, supaya anaknya ini jadi ahli fikih dan ahli hadis juga. Nah, itulah sejarah tertulisnya sejarah tertulisnya kitab Bulughul Maram ya. Ternyata drama ya,
sejarahnya Kitab Bulughul Maram ternyata drama ya. Apa namanya? Dan Kitab Bulughul Maramnya ini walaupun itu diktat anaknya tapi dipakai juga sama teman-temannya, sama teman-teman apa? Sama teman-teman Badruddin ini dijadiin muqarrar dan seterusnya. Dan cucunya Imam Ibnu Hajar, anaknya Badruddin namanya ya anaknya Badruddin namanya ya saya lupa ya, tapi yang penting ulamanya pun jadi ulama, Bu. Ulamanya Imam Ibnu Hajar. Jadi keturunan Badruddin ini jadi ulama ya, penerus Imam Ibnu Hajar. Ya, ya. Mungkin cukup sekian. Ada yang bertanya? Ikhwah semuanya? Alhamdulillah udah selesai kajiannya. Ya. Tafadhol kalau ada yang bertanya, ini 3 menit. Ya. Alhamdulillah, silakan sahabat semua yang ingin bertanya, mumpung masih ada sisa-sisa waktu sebelum berakhirnya kajian. Ustaz, bertanya Ustaz, Iya. usaha dari Imam Ibnu Hajar itu apa? Bisnis kah atau apa? Oh Ada iya. tak keterangannya barangkali? Tadi Oh kan iya, kaya iya gitu iya. ya. Nah, kayak. Jadi pertama gini, Imam Ibnu Hajar ini eh, ibu bapaknya punya warisan banyak, Oh, punya warisan banyak. Nah, kemudian eh, warisannya itu dipakai untuk membayar wasiat itu, dipakai untuk membayar wasiat tersebut. Jadi tadi Abu Bakar Al-Kharubi ya, Abu Bakar Al-Kharubi itu. Tapi apa namanya, Abu Bakar Al-Kharubi ini ulama ya, akhirnya banyak sponsor masuk ya. Punya banyak sponsor masuk. Nah, akhirnya Imam Ibnu Hajar itu sampai mudanya sampai tuanya itu hartanya banyak, karena banyak yang yang ngasih harta untuk ke ini untuk Ibnu Hajar itu, untuk Ibnu Hajar. Nah, ini sampai mudanya. Nah, terus nyari duitnya gimana Imam Ibnu Hajar? Nah, Imam Ibnu Hajar itu dagang. Imam Ibnu Hajar dagang, ya alhamdulillah punya harta banyak ya. Nah, itu dipakai untuk dagang. Nah, Imam Ibnu Hajar dagang. Keluarganya keluarga pedagang. Masya Allah. Ya, Imam Ibnu Hajar keluarga pedagang. Nah, makanya beliau nggak mau jadi kodi, yang nggak mau masuk pemerintah agama. Ya, karena udah punya duit gitu. Kadang-kadang kadang-kadang ulama ini suka suka ngambil jabatan tuh ya supaya dapat gaji gitu. Imam Ibnu Hajar nggak usah. Ya, lebih baik anak nulis Fathul Bari daripada jadi kodi ya. Dan terbukti ya, Fathul Bari kekal sampai sekarang. Kalau beliau jadi kodi ya belum tentu ilmunya bisa ini. Ya, seperti itu. Ya, ada lagi? Masya Allah. Jumal ini Ya. saja. Apa? Iya, ya kayak Imam. Saya. Tapi walaupun Imam Ibnu Hajar kaya, tapi pakaiannya pakaian biasa ya. Pakaiannya pakaian biasa ya. Pakaiannya biasa. Ya. Ada lagi yang bertanya? Allah. Ya, tadi Imam Ibnu Hajar itu bapaknya, kemudian kakeknya, dan om-omnya itu ulama Palestina. Tadi saya nggak jelaskan karena takut nggak cukup. Bapaknya, kakeknya, kemudian semuanya tuh Banu Hajar. Banu Hajar itu semuanya ulama besar Askolan ya. Tapi kalau sekarang Askolan udah dijajah sama Israel. Askolan itu atasnya Gaza, ya atasnya Gaza, ya. Ada lagi yang bertanya? Cukup, ya cukup, ya. Ibu-ibu, ya insya Allah ke beberapa pertemuan ke depan jadi
kita akan ngebahas Palestina, insya Allah. Dan apa namanya? Tapi tetap ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya kalau bisa tulis angketnya ya, angket apa kuesionernya. Ingin tahu kecenderungan ibu-ibu tuh, bapak-bapak itu semuanya tema apa, kemudian biografinya mau biografi siapa dan seterusnya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita akhiri. Ya, tafadhol Ustaz, bisa ditutup majelisnya. Alhamdulillah, Jumat malam ini kita membahas berkaitan dengan biografi Imam Ibnu Hajar Asqalani dan sejarah ditulisnya Kitab Bulughul Maram yang seru dan penuh drama. Ya, Masya Allah. Ya, kita insya Allah ketemu lagi di pekan depan, insya Allah dengan tema yang berbeda. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada guru kita, guru kita semua, Ustadz Nur Muhammad Iskandar LVMA. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan selalu dan agar bisa kita terus mendapatkan faidah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Ya, izin untuk ditutup ya saja. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Afwan. Wa fikum barak. Saya izin keluar saja. Jazakumullah. Jazakallah.